Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita pada saat ini memasuki persekutuan doa yang ketiga. Marilah kita masuk dalam saat teduh. Saya hantarkan. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih, marilah kita puji Tuhan dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Dinyanyikan 2 kali.
Saudara yang terkasih, marilah persekutuan doa hari yang ketiga ini kita mulai dengan doa bersama. Segala puji, syukur, dan hormat bagimu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hadir kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas karunia dan berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan telah mencukupkan kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan makan, kami tidak kekurangan pakaian. Itu semua karena berkat Tuhan yang kami terima hari ini. Puji syukur dan terima kasih Tuhan kami haturkan kepadamu. Kalau saat ini kami Tuhan kumpulkan di dalam persekutuan ini, itu juga karena pemeliharaanmu supaya kami hidup tidak jauh daripada Tuhan, supaya kami tetap hidup selalu bersama dengan Tuhan. Maka ya Tuhan, jiwa kami, tubuh kami yang ringkih ini, mohon pertolongan Tuhan, supaya Roh-Mu yang kudus selalu bersama di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari godaan dan cobaan di dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa di sorga, kalau saat ini kami akan menerima siraman rohani-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, maka kami dapatlah membuka hati kami, supaya firman-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan nyata. Biarlah ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus membakar kehidupan kami dan membuat kami hidup menyala-nyala dan bersemangat, meskipun dalam kondisi yang serba mencekam saat ini. Kami tidak takut karena Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Ya Tuhanku, ya Allah Bapa di sorga, kami mengakui kehidupan kami ini banyak dosa dan kesalahan. Maka ya Tuhan, ampunkanlah dosa kesalahan kami, dosa pemimpin kami, dosa keluarga, anak-anak kami, serta dosa tetangga kami. Semua ini kami yakini di dalam pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita baca Mazmur bersautan dari Mazmur 108 ayat yang kedua sampai kelima. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Marilah kita puji dari Kidung Jemaat 454, bait pertama dan kedua, indahnya saat yang teduh. Menghadap
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, anak-anakku yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, saudaraku. Saat ini kita memasuki persekutuan doa hari yang ketiga. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita perhatikan adalah Matius 9 ayat 9 sampai 13. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengar hari ini melalui Matius 9 ayat 9 sampai 13. Saudaraku terkasih, renungan saat ini dengan judul Sahabat yang Tersingkirkan. Saat ini memasuki bulan Desember, hari yang ketiga. Sudah mendekati bagi umat Kristen di seluruh dunia ini akan dan mempunyai rencana untuk perayaan Natal. Saudaraku terkasih, kalau ditanyakan siapakah yang paling siap merayakan Natal, jawabannya bukan gereja A atau gereja B, tapi satu jawaban adalah pengusaha. Sebab jauh hari menjelang Natal, mereka ini sudah punya rancangan bagaimana menyambut perayaan Natal ini. Tentu hal itu dikarenakan ada satu prinsip homo economicus. Yang penting ada untungnya. Itulah yang menguasai pikiran para pengusaha. Bagi mereka, Natal adalah saat atau waktu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah prinsip pengusaha. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya jika kita mau jujur, cara kerja gereja merayakan Natal kadang-kadang tidak terlalu jauh dari prinsip para pengusaha. Banyak yang membuat acara dalam kategori satu pertunjukan yang besar. Mereka melakukan latihan, mengirim proposal,
membuat promosi menarik, dan banyak lagi yang mereka lakukan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka, banyak orang yang datang. Apa akibatnya? Kalau orang itu banyak yang datang, saudara terkasih, sudah pasti akan menjadi suatu yang terkenal, dan pada gilirannya dia akan diharapkan menambah jumlah anggota jemaat, dan akhirnya dapat mengumpulkan persembahan yang lebih banyak. Saudaraku terkasih, ada suatu cerita. Pernah Tuhan Yesus datang ke dunia ini saat gereja tengah merayakan Natal. Yesus memilih gereja yang terbesar dan terkenal dalam sebuah kota itu. Ia amat bahagia ketika mengikuti ibadah yang dilakukan dengan penuh hikmat, penuh sukacita. Seusai ibadah, Yesus keluar dan menuju sebuah pintu, seolah beliau menantikan orang akan memberikan salam dan ucapan. Namun tak seorang pun jemaat atau orang itu mendatangi, apalagi memberikan salam. Karena semua orang terburu-buru dan ingin menuju ke rumahnya masing-masing. Yesus sedih. Namun saudaraku, Yesus tidak putus asa. Yesus kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah gereja yang kecil dan jauh dari sebuah keramaian, terpencil dan letaknya di desa. Ia amat bahagia. Orang-orang yang datang di situ adalah orang-orang yang sederhana. Seusai ibadah, orang-orang yang datang itu saling memberikan salam, mengucapkan selamat Natal. Dengan melihat situasi seperti itu, Yesus kepada mereka berkata dengan keras, "Akulah Yesus yang kamu sembah." Dengan segera hebohlah gereja itu. Banyak anggota jemaat tidak percaya, bahkan mengatakan, "Ini orang gila. Ini orang gila yang datang di gereja." Suasana menjadi ramai, suasana menjadi gaduh. Kemudian Pak Pendeta itu terburu-buru dan datang kepada Yesus, dan ditariknya Yesus ke ruang pendeta. Di ruang itu Pak Pendeta kemudian berlutut dan mencium kaki Yesus. Yesus terkejut dan bertanya, "Hei, engkau mengenal aku? Mengapa kamu tidak mengatakan kepada jemaatmu bahwa akulah Yesus?" Dengan rasa sungkan, Pak Pendeta itu menjawab, "Maafkan, ampuni kami Yesus.
Aku takut. Mereka tidak percaya lalu meninggalkan gereja ini. Jika itu terjadi, gerejaku akan bangkrut. Lalu anak istriku makan apa? Saudaraku terkasih, cerita sederhana ini menggambarkan kehidupan bernatalan di gereja, bahkan kehidupan bergereja itu sendiri mirip dengan pengusaha mencari keuntungan. Itu sebabnya seringkali diundang dalam kegiatan Natal adalah orang-orang yang tersohor, pemuka-pemuka, orang-orang yang mempunyai kantong tebal, yang semuanya itu yang mampu memberikan dukungan secara finansial. Mereka minta dan duduk di suatu tempat yang sangat terhormat supaya mereka dapat dipandang, dilihat oleh kebanyakan orang. Sedangkan anggota jemaat yang biasa dan mungkin juga kurang mampu tidak mendapatkan suatu perhatian. Dalam pikirnya, mau datang ya silahkan, tidak datang ya bukan masalah. Saudaraku terkasih, berita gembira hari ini, firman Tuhan yang kita baca dengan jelas menyatakan apa tujuan Yesus datang. Tujuan Yesus adalah merengkuh orang berdosa, orang lemah dan terpinggirkan. Kata Yesus, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dapat dilihat dalam ayat 13. Itulah yang Yesus lakukan dalam karyanya di dunia ini. Digambarkan dalam cerita Alkitab, Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama adalah tindakan satu persekutuan, persahabatan. Adakah yang mau kita sekalian ini makan bersama dengan orang berdosa? Misal seperti pemungut cukai. Kalau saat ini adalah penarik pajak yang menaikkan dengan keinginannya sendiri. Bahkan pemungut cukai dianggap sebagai orang yang berkhianat kepada bangsa. Karena hidupnya itu adalah dicurahkan untuk penjajah. Mereka adalah orang-orang yang disingkirkan dari kehidupan masyarakat dan agama. Namun berita sungguh indah kita dengar hari ini. Yesus datang untuk orang yang sakit. Ia datang bukan untuk orang sehat. Ia datang untuk memberi hidup dan pengharapan bagi orang-orang sakit. Itulah sebabnya Yesus datang. Kalau saat ini kita merasa kita sehat, kita tidak memerlukan Yesus.
Namun saudaraku, yang saat ini datang menghadap kepadanya adalah orang-orang yang merasa dia sakit, memerlukan pengobatan. Saudaraku terkasih, sebagai pengikutnya, kita perlu belajar mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kita belajar memberikan perhatian kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersingkirkan. Natal adalah peristiwa yang mengingatkan kita untuk membuka diri juga bagi mereka yang tersingkirkan. Inilah saatnya kita merangkul semua orang yang tidak kita bedakan dari suku, agama, keadaan ekonomi, status sosialnya, yang dianggap juga orang tidak berarti. Mungkin orang-orang itu juga ada di sekitar kita, tetangga kita, mungkin bagian daripada keluarga kita, yang saat ini mungkin sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya memerlukan perhatian. Itu perlu kita perhatikan. Tetangga kita yang hidupnya kurang beruntung memerlukan perhatian dan uluran tangan kita. Marilah saudaraku terkasih, perhatian kita ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang terdekat, tapi orang-orang yang mungkin terlepas dari pandangan kita dan itu memerlukan pertolongan kita. Itulah Natal yang sebenarnya. Melalui Natal Allah telah memberikan yang terbaik, putra terkasihnya, untuk memberi hidup kepada manusia yang dianggap kurang berharga. Natal, marilah kita ulurkan tangan kita dengan penuh kasih dan cinta, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Marilah kita membuang sikap egois kita. Natal bukan untuk saya, bukan untuk ketenaran, bukan untuk kebanggaan diri kita, bukan untuk memperoleh satu kekayaan. Sebaliknya Natal berarti memberi apa yang kita miliki bagi mereka yang tersingkirkan, yang terpinggirkan. Hidup kita akan bermanfaat. Hidup kita akan lebih berguna bagi mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan. Kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Janganlah menunggu waktu esok hari. Janganlah kita memberi pada saat kita mempunyai. Pada saat kekurangan kita mampulah memberi kepada mereka yang saat ini juga hidup kekurangan. Itulah Natal yang sebenarnya. Tuhan memberkati kepada kita semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan. Pujian persembahan diambil dari Kidung Jemaat 369A. Ya Yesus, ku berjanji. Setia
Saudara terkasih, persekutuan doa hari ini akan kita akhiri dan marilah kita masuki doa syafat secara bersama-sama. Segala puji syukur bagimu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap umat manusia, segala yang hidup di muka bumi ini adalah ciptaan-Mu dan hendak memuji dan mengucapkan syukur kehadirat-Mu. Karena saat ini Tuhan telah memberikan firman supaya kami hidup dapat memperhatikan di sekitar kami. Maka ya Tuhan, kaki dan tanganku, hati dan pikiran kami, tolonglah dan pimpinlah, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami, kesehatan, kecukupan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mengaturkan persembahan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terimalah apa yang kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kepada mereka yang mengelola persembahan ini, diberkatilah. Mampukanlah mereka mengelola persembahan ini dengan hidup jujur dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kalau saat ini kami juga menyerahkan pelayanan gereja Walar ini, kiranya Tuhan sertai, Tuhan berikan keberanian, Tuhan berikan kemampuan kepada para majelis, kepada para pendeta, kepada para komisi-komisi yang ada. Sertailah mereka dan bangkitkanlah, berikanlah kepada mereka kemampuan dan keberanian untuk bersaksi. Ya Tuhanku, ya Bapa di sorga, kami juga menyerahkan keluarga kami masing-masing. Berkatilah pada kami semua sebagai ayah, mampukanlah kami sebagai figur yang dapat dicontoh oleh anak-anak kami, oleh istri kami. Dan berkatilah pada ibu-ibu yang mengelola atas apa yang menjadi jerih payah keluarga. Berkatilah pada mereka supaya apa yang dilakukan adalah benar. Berkatilah anak-anak kami, supaya anak-anak kami turut dengan Tuhan, takut akan Allah. Diberkatilah mereka dalam pekerjaan dan belajarnya. Kami yakin Tuhan tidak akan menikahkan kami semua hidup dalam keterlantaran. Ya Tuhan Bapa di sorga, mampukanlah kami menjadi sahabat orang-orang yang memerlukan pertolongan. Jadikanlah kami alat-Mu untuk melakukan, untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan supaya tercipta damai dan sejahtera. Kami percaya Tuhan akan menolong. Kami percaya Tuhan akan menjauhkan godaan. Kami percaya itu semua karena Tuhan adalah Sang Kasih sendiri. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunkanlah kami dari dosa dan kesalahan ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Doa ini kami panjatkan. Amin. Demikianlah saudaraku terkasih, persekutuan doa ketiga ini kita sampai ketemu lagi untuk persekutuan doa berikutnya. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di hari berikutnya. Amin.